بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص العلماء الأعلام بورثة الأنبياء وشهد بهم أركان الشريعة الغراء وجعل أهل بيت نبيه أمانا لأهل الأرض وأن النجوم أمان لأهل السماء فحيث حلوا حلت البركات والسعادات رفع المكروه ورفعت الخطيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الذين هم معادن الأسرار وأصحابه وأهل طريقته الذين نشروا الإعلام الشريعة وأقاموا ما لها من الشعار. صلاة وسلاما ما شنفت المسامع بذكر المناقب الفضلاء الأخيار وتعطرت المجامع ببث أوصافهم بمحال الأبرار. أما بعد، مناقب العارف بالله العلامة قطب البلاد شيخ مولانا محمد أرشد البنجري قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا. Dan semua kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan imanmu. Qala ta'ala: walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman sedang keturunannya mengikutinya dalam beriman, niscaya kami pertemukan mereka dengan keturunannya dan kami tidak sedikit pun mengurangi dari amalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam: inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bihi. Sesungguhnya amal kalian akan diperlihatkan kepada keluarga dan sanak saudara kalian yang telah meninggal, maka jika amalnya baik, mereka di dalam barzakh akan gembira. Inna sirral aba la syakka yu'ta hul banuna bil jiddi fasfi salihat. Inna sirral aba la syakka yu'ta hul banuna bil jiddi fis salihat. Bahwa rahasia-rahasia leluhur kaum salihin tidak diragukan lagi akan diwarisi oleh anak cucunya yang beramal saleh. Inna sirral aba la syakka yu'ta wal banuna bil jiddi fis salihati. Semoga manaqib yang Al-Fakir kumpulkan ini membuat jaddina Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bahagia dan menjadi pintu hidayah bagi yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Berkata Syekhuna Abah Guru Sekumpul, bila kita hadir mendengarkan manaqib para aulia, maka kita akan diampuni dosa, diberi rahmat dunia akhirat, dimurahkan rezeki, diberi husnul khatimah. Dan lagi kata beliau, tujuan mengadakan haula lil ajli naf'i wal intifa', yang dihauli dan yang menghauli sama-sama dapat manfaatnya. Yang dihauli semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan yang menghauli mendapat berkah dan rahmatnya, terlebih lagi jika yang dihauli itu waliullah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang terdahulu bersama para salaf kita, leluhur kita, terutama jaddina Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya Allah, gembirakan mereka leluhur kami dengan amal yang kami yang saleh ketika berkumpul para kaum salihin dengan anak cucunya yang salihin nanti di akhirat dengan kebesaran Nabi, keluarga Nabi, para aulia dan kaum salihin. Amin. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu, seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam sejarah dan perkembangan Islam, khususnya di Kalimantan. Beliau mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu dilahirkan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 17 Maret 1710 Masehi dari seorang ayah bernama Abdullah bin Abu Bakar dengan ibu bernama Siti Aminah di desa Lokgabang di wilayah kerajaan Banjar. Kala itu kerajaan Banjar di bawah pemerintahan Sultan Tahmidullah. Menyebutkan Al-Allamah Haji Muhammad Khatib bin Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad, wa kana Abdullah Banjar Hindiyah mansya'an wa Banjar Lokgabang maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lisultan. Abdullah berasal dari India, menetap dan dimakamkan di Lokgabang. Beliau ahli seni pahat dan dicinta oleh sultan pada masanya. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Waliullah.
kelahiran dan masa kecilnya Datuk Lampayan. Keluarga Abdullah dan Aminah adalah pasangan suami istri yang salihin, bahagia dan damai. Keduanya selalu memohon supaya dikarunia Allah untuk mendapatkan anak, karena sudah lama berkeluarga belum punya anak. Maka Allah pun mengabulkan permohonan mereka berdua. Akhirnya Siti Aminah pun hamil. Dalam kehamilan Siti Aminah 6 bulan, pada malam 21 Ramadan, mereka berdua dianugerahi melihat Lailatul Qadar. Kayu dan batu-batu tersungkam sujud kepada Allah dan air sungai beku. Kesempatan waktu yang mulia dan mustajabah berdoa tersebut mereka gunakan untuk memohon kepada Allah supaya anak yang dalam kandungan menjadi seorang anak yang saleh, alim lagi zahid, untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya pada malam Kamis tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, 19 Maret 1710 Masehi, jam 3 dini hari, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Ja'far, dan setelah menjelang remaja bernama Muhammad Arsyad. Di masa kecilnya, Muhammad Arsyad sudah kelihatan tanda-tanda kelebihannya, kecerdasannya, akhlak budi pekertinya, dan selalu menyukai keindahan. Suka di bidang seni lukis dan seni tulis, sehingga karya seninya mengagumkan dan memukau bagi orang yang melihatnya. Muhammad Arsyad selalu dididik oleh kedua orang tuanya belajar Al-Quran, tauhid dan akhlak, sehingga ketika umur 7 tahun beliau dibawa sultan ke istana untuk belajar ilmu agama dan ilmu lainnya. Dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya, maka dengan ikhlas kedua orang tuanya melepas anaknya Muhammad Arsyad yang sangat dicintainya, mengharap agar cita-cita untuk mendapatkan anak yang alim lagi zahid jadi kenyataan, sehingga dapat membimbing dan mengajarkan ilmu agama kepada rakyat kerajaan Banjar nantinya. Keistimewaan Muhammad Arsyad ketika waktu kecil, ditemukan Allah malam yang penuh berkah Lailatul Qadar. Dan juga pernah terjadi pada suatu waktu di istana, Muhammad Arsyad sedang tertidur, nampak oleh pengawal badannya terangkat kira-kira sehasta. Melihat kejadian tersebut, pengawal segera memegang badan Muhammad Arsyad yang sedang tidur itu. Kemudian dia terjaga dan menangis. Ketika ditanya apakah yang terjadi, Muhammad Arsyad menjawab, dia bertemu dengan orang tua yang hendak membawanya ke langit. Berangkat ke Mekah disertai dukungan seorang wanita inspiratif. Wujud kasih sayang Sultan kepada Syekh Muhammad Arsyad diberangkatkannya ke tanah suci Mekah untuk menuntut ilmu pada usia kurang lebih 30 tahun. Dan sebelum berangkat ke Mekah, Syekh Muhammad Arsyad dikawinkan Sultan dengan seorang wanita salihah yang bernama Tuan Bajud. Salah satu pengorbanan besar Tuan Bajud ketika melepas kepergian Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu ke Mekah. Padahal perkawinan beliau berdua masih baru dan Tuan Bajud sedang mengandung anak pertama. Wanita umumnya akan sedih bila mengalami hal ini, namun ternyata sebaliknya Tuan Bajud begitu mendukung. Bahkan beliau berpesan kepada sang suami, bila belum alim jangan bulik dulu pian. Dukungan penuh sang istri menjadi salah satu faktor kesuksesan beliau dalam menuntut ilmu. Bermukim belajar di Mekah dan Madinah. Syekh Muhammad Arsyad bermukim di Mekah dan tinggal di sebuah kampung Syamiyah yang diberikan rumah oleh Sultan untuknya dan terkenal dengan nama Berhat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad belajar di Mekah kurang lebih 30 tahun sehingga menguasai 35 bidang ilmu. Tidak hanya ilmu agama yang beliau dapati, namun ilmu asriyah juga beliau pelajari, seperti ilmu astronomi, geografi, biologi, geometri, dan ilmu hisab. Ketika di Mekah beliau dipercaya guru beliau untuk mengajar di Masjidil Haram, sehingga digelar Syekh. Di Madinah, Syekh Muhammad Arsyad belajar tasawuf dengan seorang wali besar, Al-Kutub, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani Al-Hasani, dan beliau diperkenankan untuk suluk dan khalwat, sehingga mendapatlah beliau ijazah dengan kedudukan Khalifah Mutlak. Di antara guru-guru beliau yang terkenal di Mekah Madinah, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ibrahim Al-Raisi, Syekh Muhammad Al-Jauhari, Syekh Al-Allama Muhammad Mirdad, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kawan-kawan beliau ketika belajar di tanah suci Mekah, Syekh Abdul Samad Palembang Sumatera, Syekh Abdul Wahab Bugis Sulawesi, Syekh Abdul Rahman Misri Betawi, Syekh Daud Fatani dari Thailand.
Di antara murid dan khaddam Syekh Muhammad Arsyad yang sangat setia ketika di Mekah, seorang bangsa jin yang bernama Al-Badakut Al-Mina. Jin tersebut ikut ke Martapura dan oleh orang Martapura disebut Datu Beduk. Kembali ke tanah air setelah dirasa cukup dalam belajar di Mekah Madinah, Syekh Muhammad Arsyad kembali ke tanah air bersama para sahabatnya. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, Syekh Muhammad Arsyad silaturahim selama 2 bulan di Betawi, dan beliau singgah di beberapa masjid dan membetulkan arah kiblat masjid tersebut. Ketika Syekh Muhammad Arsyad hendak pulang ke Martapura, kampung halaman, banyak hadiah yang beliau dapat dari masyarakat Jakarta. Di antara lain hadiah dari Gubernur Belanda, sebuah ranjang dari kayu jati dan cermin yang besar. La ilaha illallah Sayyiduna Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Waliullah. Tiba di Martapura, berita kedatangan Syekh Muhammad Arsyad ke Martapura disambut dengan gembira dan bahagia oleh Sultan dan seluruh rakyat. Semua disuruh datang untuk menyambut beliau. Syekh Muhammad Arsyad sampai di Martapura pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah, bertepatan dengan Desember 1772 Masehi. Dengan dilangan air mata bahagia tampak di wajah istri beliau Tuan Bajud dan anak beliau Syarifah, sangat bahagia. Semua menyambut kedatangan seorang ulama besar pemimpin agama. Aktivitas Syekh Muhammad Arsyad oleh Sultan Tahmidullah II, Syekh Muhammad Arsyad diberikan sebidang tanah guna dijadikan perkampungan baru, pusat pendidikan agama di Kerajaan Banjar. Di tempat itulah beliau membuat satu komplek perumahan untuk anak cucu dan penuntut ilmu. Rumah pertama dibangun sebelah timur, tempat tinggal istri beliau yang bernama Markidah. Rumah kedua istri beliau Tuan Guat keturunan Cina. Seterusnya ada sebuah langgar untuk salat berjamaah. Rumah ketiga istri beliau Ratu Aminah binti Pangeran Thaha bin Sultan Tahmidullah II. Di sebelahnya ada balai perpustakaan. Di tempat ini beliau mengajar bagi penuntut ilmu yang datang. Rumah keempat istri beliau Tuan Bajud. Komplek tersebut dilengkapi dengan pagar, sehingga setiap orang yang masuk ke komplek tersebut mengatakan masuk ke dalam. Akhirnya mereka mengatakan ke dalam pagar. Yang istimewa di sininya, bini-bini sini satu kampung, rumahnya berjinjir. Ini yang kita kadang kau memikirkan. Ini yang kita kadang kau memikirkan. Ini kehebatan Datuk Kelampayan. Kita jangan sekampung. Berpisah benua itu ketahuan aja. Metode dakwah Syekh Muhammad Arsyad. Pertama, dakwah bilhal. Aktivitas dakwah yang dilakukan melalui perbuatan nyata dengan berbagai bentuk kegiatan dan hasilnya dapat dirasakan, seperti kaderisasi ulama di dalam pagar, memurnikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui perkawinan yang menurunkan banyak ulama besar, serta integritas dengan penguasa dan masyarakat. 2. Dakwah bil lisan, mengadakan pengajian di istana sultan, di daerah terpencil, serta permukiman masyarakat di sekitar kampung dalam pagar, terutama di komplek dalam pagar. 3. Dakwah bil kitabah, kemampuan Syekh Muhammad Arsyad dalam mengarang kitab sangat luar biasa. Kitab-kitab yang beliau karang meliputi bidang syariat, tauhid, ilmu usuluddin, tasawuf dan lainnya. Di antara karangan beliau yang digunakan masyarakat Melayu di Asia Tenggara sebagai dasar hukum fikih adalah kitab Sabilal Muhtadin litafaqquhi fi amriddin. Pada tahun 1779 Masehi, beliau juga menulis mushaf ukuran besar dengan tulisan khat yang sangat indah, dilengkapi dengan qiraat Ibnu Katsir dan Warash di tepinya, dan Quran ini ditulis dalam 3 jilid yang masing-masing terdiri dari 10 juz. Mahkamah Syariah melihat keberhasilan Syekh Muhammad Arsyad dalam berdakwah, mendidik dan menanamkan kesadaran pengamalan ajaran-ajaran agama dan mencetak kadar-kadar ulama, maka Sultan tergugah hati untuk menerapkan ajaran agama tersebut dengan melibatkan kekuasaan kerajaan. Maka Syekh Muhammad Arsyad membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada raja tentang hukum Islam yang dimasukkan ke dalam struktur kerajaan Banjar yang dipimpin oleh mufti, bertugas memberikan nasihat dan fatwa kepada sultan atau raja, dan qadhi mengurus segala urusan hukum Islam terhadap masalah perdata, pernikahan dan waris. Lembaga ini dinamakan Mahkamah Syariah.
Jabatan mufti yang pertama diangkat Sultan adalah cucu Syekh Maulana Muhammad Arsyad yang bernama Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jabatan qadhi pertama Al-Alim Al-Allamah Haji Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan demikian berlakulah hukum Islam di kerajaan Banjar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Arsyad Al-Banjari Waliullah. Di antara karamat-karamat Syekh Muhammad Arsyad, ketika Syekh Muhammad Arsyad mengikuti pengajian di Mekah, waktu istirahat beliau bercerita buah yang ada di Banjar yang enak. Maka yang hadir tatkala mendengar yang demikian timbul keinginan untuk mencicipinya. Tiba-tiba Syekh Muhammad Arsyad mengulurkan tangan beliau di belakang, dan ternyata ada sebiji buah doren di tangan beliau yang masak dan harum baunya. Kemudian disuguhkan buah tersebut kepada guru beliau dan sahabat yang hadir. Ketika beliau pulang ke tanah air, singgah di kota Adan, Yaman untuk berziarah. Sampai di sana penduduk Adan minta supaya Syekh Muhammad Arsyad berdoa supaya turun hujan susu. Maka beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhala al-Adan. Wahai langit, hujanlah air susu. Muhammad Arsyad bin Abdullah masuk negeri Adan. Setelah berdoa, turunlah hujan susu dari langit. Ketika mengajar di dalam pagar, beliau bercerita tentang ketangkasan orang Arab yang sanggup mematahkan kayu besar dan kuat. Ketika bercerita, beliau juga sambil memegang alu pahlawan, kayu besar yang kuat, sambil mematahkan kayu tersebut dengan mudah pula. Jadi sambil bekesah sambil menggawi, bekesah sambil menggawi. Ketika Syekh Muhammad Arsyad membuat irigasi agar dapat mengalirkan air yang selalu tergenang di daerah dataran yang rendah, beliau goreskan tungkat beliau sepanjang kurang lebih 8 km, yang kemudian jadilah anak sungai yang dapat mengalirkan airnya. Goresan tongkat inilah menjadi sumber nama kampung Sungai Tuan. Suatu masa Gubernur Belanda mengundang Syekh Muhammad Arsyad yang dihadiri pembesar, tokoh dari Yahudi dan Nasrani, dengan tujuan meremehkan dan mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad. Kemudian salah seorang dari yang hadir ada yang memegang buah kelapa sambil berkata, apa isi buah kelapa ini? Dengan tegas Syekh Muhammad Arsyad menjawab, di dalam buah kelapa ada air, dan di dalam air itu ada ikannya. Mendengar jawaban Syekh Muhammad Arsyad, para hadirin tertawa galak. Namun apa yang terjadi? Setelah kelapanya dibuka, memancar air kelapanya, dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Maka heninglah semua yang hadir tidak dapat berbicara lagi. Ketika Syekh Muhammad Arsyad datang ke Betawi, menghebohkan penjajah Belanda, sehingga Gubernur Belanda memanggil Syekh Muhammad Arsyad dan beliau diajak naik kapal laut. Kemudian beliau ditanya, berapa dalam laut itu? Dengan tersenyum beliau menjawab, sekian meter. Setelah diukur oleh tentara Belanda dengan alat, ternyata memang benar. Maka hormatlah Gubernur Belanda dan memberi gelar Tuan Surgi Haji Besar. Semasa di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat masjid yang salah arahnya. Pertama, masjid luar Batang. Kedua, masjid Pekojan. Ketiga, masjid Jembatan 5. Di masjid ini tertulis berbahasa Arab. Arah masjid ini dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah bertepatan tanggal 7 Mei 1772. Ketika itu ditanyakan, apakah arah kiblat tersebut salah jihadnya? Maka dengan tegas Syekh Muhammad Arsyad menjawab, dan ditunjukkan dengan tangan beliau arah kiblat yang sebenarnya. Tampaklah di celah-celah lengan jubah beliau Ka'bah yang langsung dapat dilihat para jemaah yang hadir. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan zuriat yang alim. Syekh Muhammad Arsyad mendapat keistimewaan dari Allah berupa setiap bulan Ramadan bertemu Lailatul Qadar. Kesempatan yang mulia tersebut beliau gunakan untuk berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan anak cucunya, turunan, bahkan sampai turun-temurun. Hal ini menunjukkan cintanya beliau dengan ilmu
dan cinta kasihnya kepada cucu dan zuriat. Doa tersebut ternyata dikabulkan Allah sehingga banyak zuriatnya yang menjadi orang yang alim, yang berpangkat mufti. Daripada zuriatnya 10 orang, Al-Alimul Alamah Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad, Al-Alimul Alamah Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad As'ad bin Syarifah, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Arsyad bin Haji Muhammad Asad bin Syarifah, Al-Alimul Alamah Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad, Al-Alimul Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Haji Hasanuddin, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Nur bin Alimul Alamah Qadhi Mahmud bin Asiyah, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Husain bin Mufti Jamaluddin, Al-Alimul Alamah Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid, Al-Alimul Alamah Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Sabat. Anak cucu yang berpangkat qadhi di antaranya 11 orang. Al-Alimul Alamah Haji Abu Suud bin Syekh Muhammad Arsyad, Al-Alimul Alamah Haji Naim bin Syekh Muhammad Arsyad, Al-Alimul Alamah Haji Mahmud bin Haji Muhammad Yasin, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Amin bin Mufti Jamaluddin, Al-Alimul Alamah Muhammad Junaid bin Qadhi Muhammad Amin, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Jazuli ibnu Qadhi Abu Suud, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad bin Qadhi Haji Mahmud, Al-Alimul Alamah Abdul Samad bin Mufti Jamaluddin, Al-Alamah Haji Muhammad Gufri bin Qadhi Abdul Samad, Al-Alimul Alamah Haji Bajuri cucu dari Qadhi Abdul Samad, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad As'as bin Mufti Muhammad Nur, dan banyak lagi keturunan zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang di luar negeri seperti di Makkah Al-Mukarramah, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Thailand Fotani, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di setiap kabupaten dan tempat lainnya yang berdakwah menyebarkan meneruskan perjuangan datunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad beliau mempunyai sifat adil dan bijaksana, maka beliau sanggup mempunyai 4 istri dalam keadaan rukun. Apabila meninggal salah seorang dari mereka, beliau kawin lagi sampai istri beliau berjumlah 11 orang yang tercatat. 1. Tuan Bajut mempunyai 2 anak, pertama Syarifah, kedua Aisyah. 2. Tuan Biduri mempunyai 4 anak, pertama Qadhi Haji Abu Suud, kedua Qadhi Haji Abu Naim, ketiga Khalifah Syihabuddin, keempat Sayyidah. 3. Tuan Lifur mempunyai 5 orang anak, pertama Abul Hasan, kedua Abu Najib, ketiga Haji Abdullah, keempat Abdurrahman, kelima Abdul Rahim. 4. Tuan Buat mempunyai 6 orang anak, pertama Asiyah, kedua Khalifah Hasanuddin, ketiga Khalifah Zainuddin, keempat Rehana, kelima Hafsah, keenam Mufti Jamaluddin. 5. Tuan Ratu Aminah mempunyai 7 orang anak, pertama Mufti Haji Ahmad, kedua Safiyah, ketiga Safa, keempat Maimunah, kelima Salihah, keenam Muhammad, ketujuh Maryamah. 6. Tuan Kadar Manik tidak mempunyai keturunan. 7. Tuan Palung mempunyai 3 orang anak, pertama Salma, kedua Salma, ketiga Salimah. 8. Tuan Turiyah mempunyai 3 orang anak, pertama Nur Ain, kedua Amah, ketiga Cik. 9. Tuan Dai tidak mempunyai anak. 10. Tuan Markidah tidak mempunyai anak. 11. Tuan Liu tidak mempunyai anak. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai 11 orang istri, 30 orang anak, dan 114 cucu yang merupakan bintang-bintang bertaburan, keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha perjuangannya. Subhanallah, 114 cucu. Saya kong sampingin pun cukup ini. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Arsyad. Wafat Syekh Muhammad Arsyad. Sebelum wafat, Syekh Muhammad Arsyad ziarah bersama keluarga ke makam kedua orang tua beliau di Lok Gabang. Ketika pulangnya beliau singgah menginap di Kampung Kelampayan, tempat beliau berkebun. Di sana terdapat rumah kecil dan beliau juga membuat musalla untuk beribadah dan berkhalwat. Pada tanggal 29 Jumadil Akhir 1225 Hijriah, beliau pergi ke Pingaran untuk menjenguk sahabat. Ketika di perjalanan menuju Pingaran, beliau sakit, mengakibatkan separuh badan beliau tidak berdaya. Kemudian pada tanggal 4 Jumadil Awal 1226 Hijriah, beliau dibawa kembali ke dalam pagar dalam keadaan sakit. Sewaktu sakit, beliau memanggil anak cucu dan keluarga, memberikan nasihat untuk tabah menghadapi dalam segala sesuatu dan supaya meneruskan kiprahnya dalam mengembangkan dakwah. Kemudian beliau berwasiat kepada anak cucu, apabila tiba masanya beliau menghadap Ilahi, maka jika musim kemarau, makamkan jasad beliau di Karang Tengah, dekat istri beliau Tuan Bajur dan menantu beliau Syekh Abdul Wahab Bugis. Namun, apabila musim hujan atau banjir, tanamkan beliau di Kelampayan, tempat berkebun beliau di dekat musallanya. Akhirnya,
jiwa yang tenang dan penuh gairah ingin bertemu kekasihnya, maka lesulah jasmani dan lemahlah tenaga. Tepat pada malam Selasa antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 bertepatan 16 Oktober 1812 Masehi dalam usia 105 tahun hitungan Hijriah, 102 tahun dalam hitungan Masehi, kembalilah Jaddina Maulana Muhammad Arsyad ke hadirat Allah Rabb yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang kepada makhluk segala makhluknya. Beliau tinggalkan anak istri dan cucu serta ilmu yang bermanfaat dan kitab-kitab yang bermutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awan mendung yang telah lama menutup kecerahan daerah Banjar, kerajaan Banjar, terutama kampung dalam pagar dan sekitarnya, kini menumpahkan hujan dengan derasnya, seiring dengan jatuhnya air mata kesedihan karena kepergian ayah dan pemimpin umat yang tak akan lagi kembali. Sejalan dengan air hujan yang mengalir membanjiri kampung dan ladang, maka dilaksanakanlah wasiat Syekh Muhammad Arsyad untuk dimakamkan di Kelampayan. Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidullah II sangat bersedih karena kehilangan seorang ulama besar bagi dirinya dan kerajaan. Inilah Syekh Maulana Muhammad Arsyad yang hidup di abad ke-17 dan 18, yang sejak kecilnya mengutamakan ilmu agama dan selalu berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan anak cucu serta zuriat beliau turun-temurun dan menjadi orang yang alim lagi zahid. Oleh karena itu beliau menduduki peringkat pertama karena tidak ada martabat yang paling tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah. Berkata Tuan Guru Abdurrahman Siddiq Safat, sebenar-benar pengharapan hamba kepada zuriat Maulana dan lainnya supaya bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat, karena sepanjang pengetahuan hamba tidak ada martabat yang terlebih tinggi daripada martabat ulama, kemudian daripada martabat nubuwah. Sabda Rasulullah SAW, akrabun nasi min derajat nubuwah ahlul ilm. Martabat yang terlebih hampir manusia daripada derajat nubuwah adalah ahlul ilm. Firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkatkan Allah akan mereka itu yang beriman dan mereka itu yang dikaruniakan ilmu beberapa derajat. Karena itu ketika beliau mendapat ajakan sahabat beliau Syekh Abdul Samad Palembang untuk berjihad melawan penjajah pada zamannya, maka beliau menjawab, mendidik anak cucu dan dzurriyyat di bidang ilmu agama lebih afdal daripada jihad memerangi orang kafir. Syekh Maulana Muhammad Arsyad, seorang waliullah dan khalifah Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang telah banyak berjasa dalam mengemban dan memantapkan keyakinan beragama di Mubi Banjar, terkenal pula dengan sebutan Tuan Surgi Haji Muhammad Arsyad atau Tuan Haji Besar. Berkata Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, makam Syekh Muhammad Arsyad di Kelampayan sangatlah masyhur. Ziarah ke tempat makam beliau menjadi wasilah terkabulkan doa, terpenuhi segala hajat-hajat, mendapatkan keinginan dan hilangkan segala kesedihan, duka cita, kesusahan, kemudaratan. Dan siapa duduk di samping makam beliau tidak merasa puas dan tidak ingin pulang karena merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, kelapangan hati, dada dan pikiran. Berkata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas, paling kecil didapat orang yang ziarah ke kubur waliullah diampuni dosa-dosanya. Adapun yang paling tinggi diberi makam wali tersebut dan termasuk dalam wilayah mereka. Semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat beliau dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu wa adallahu alaina wa ala dhurriyyatina min barakatihi wa anwari wa asrari wa ulumi wa nafahati wa khusiyati wa karamati fid dini wa dunya wal akhirah, wa an yudkhilna fi zumratis sabiqin ma'a aslafina as-salihin jaddina maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Allahumma surra arwahuhum bi amalina fi multaqal arwah idza surra ahlus salah bi abna'is salah bi jahil nabi wa ali baitin nabi wal awli was salihin bi sirril Fatihah.